Oke, selamat datang di channel YouTube-ku. Kali ini kita akan membahas materi dan sekaligus soal ya, Kimia Dasar 2A, bab Elektrokimia, bagian notasi sel galvanik ya. Oke, jadi ini aku ada dua soal, yaitu untuk menuliskan persamaan setengah reaksi yang setara ya, dari notasi sel yang diberikan. Ini ada dua soal, nanti aku coba akan contohkan satu soal dulu. Nanti kalian coba kerjakan yang B, begitu ya. Oke, sebelum kita menuliskan persamaan reaksinya, kita akan coba recall kembali materi mengenai sel elektrokimia, khususnya tentang notasi sel ya. Bagaimana kita bisa membaca notasi sel ini yang cara bacanya itu dibuat menjadi persamaan reaksi, begitu ya. Oke, jadi bagaimana cara membaca notasi sel ini? Aku coba contohkan soal poin A ya. Jadi ini ada sel elektrokimia yang disusun dari spesi kadmium CD dan spesi aurum atau emas, gitu ya, AU. Nah, cara membacanya adalah dari kiri ke kanan. Ujung-ujung dari notasi ini sebenarnya melambangkan elektroda dari sel galvanik tersebut. Nah, kalau ujung yang paling kiri ini melambangkan anoda, gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada garis tegak nih dekat dengan anoda di sebelah kanan juga ada satu begitu ya. Ini adalah notasi dari pemisah fasa atau istilahnya itu mungkin bisa disebut sebagai representasi dari antarmuka atau interface elektroda dan elektrolit. Jadi elektroda itu kan padatan ya. Kemudian elektrolitnya kan cair atau larutan begitu ya. Jadi memisahkan antara fasa yang padat dan fasa yang cair atau aqueous atau larutan begitu. Jadi kalau ada garis tegak satu seperti ini, garis tegak tunggal ini adalah artinya pemisah fasa, pembeda fasa gitu ya. Kemudian selanjutnya tentunya setelah anoda itu ada elektrolit yang berada di sel anoda atau di sel anodik begitu ya. Jadi kan sel galvan itu kan ada dua sel begitu ya. Kalau misalkan aku coba recall kembali, jadi ada dua begitu, kan gitu ya. Kemudian ada ini elektroda, kemudian ada elektroda begitu kan ya. Dan pasti ada elektrolitnya. Nah, elektrolit misalkan ini adalah bagian anoda begitu. Nah, ini ada elektrolitnya kan. Nah, ini, di dalam larutan ini itu terisi oleh ion-ion kadmium begitu. Itu maksudnya elektrolit anoda. Kemudian selanjutnya ada tanda garis tegak dua, garis tegak ganda. Ini melambangkan jembatan garam. Kan kalau di sel galvani itu ada yang bentuk seperti ini ya, ya bentuk tabung putar balik. Nah, ini adalah jembatan garam yang berfungsi untuk sebagai sarana transportasi ion-ion. Jadi kan kalau misalkan ada reaksi redox di sel galvani ini, kalau kalian belajar kembali itu ada ion-ion yang berkurang begitu ya, karena ada yang tereduksi, ada yang teroksidasi misalnya seperti itu. Nah, untuk mengimbangi ion-ion yang menghilang akibat reaksi redox tersebut, maka harus ada jembatan agar ion yang berlebih itu bisa menyeberang ke sel yang berlawanan begitu ya. Nah, makanya ini adalah fungsi dari jembatan garam. Ini biasanya dia ada pengukur voltasenya begitulah ya. Oke, kemudian selanjutnya setelah jembatan garam ini adalah elektrolit katoda gitu ya. Jadi kita tahu kalau misalkan di sebelah kirinya ini anoda misalnya, sebelah kanan ini adalah katodanya begitu ya. Dan sama begitu. Nah, cuman bedanya dari kiri ke kanan kita tuliskan dulu elektrolit katodanya gitu ya. Baru kemudian yang di ujung, yang paling ujung itu adalah elektroda. Nah, elektroda di sel galvani yang lawannya dari anoda itu adalah katoda gitu ya. Dan ingat kalau di sel galvani anoda itu bermuatan negatif ya. Katoda itu bermuatan positif karena anoda ini tempat terjadinya reaksi, nanti kita belajar tuh tentang oksidasi gitu ya. Jadi di anoda itu terjadi reaksi oksidasi dan di katoda itu terjadi reaksi reduksi. Nah,
Kalau di sel galvani maupun di sel elektrolisis, reaksi oksidasi dan reduksi itu tetap ya. Jadi anoda itu tetap eh, reaksi oksidasi itu tetap terjadi di anoda. Kemudian reaksi reduksi itu tetap terjadi di katoda. Eh, Entah itu di sel galvani maupun di sel elektrokimia, sel elektrolisis begitu. Yang beda nanti sel galvani dan sel elektrolisis itu bedanya dari muatan elektrodanya saja begitu. Ya. Nah, negatif ini karena kan reaksi oksidasi itu melepaskan elektron ya. Nah, karena elektron itu keluar dari anoda, makanya secara konvensional, secara konvensi, anoda itu ditetapkan muatannya adalah negatif karena mengeluarkan elektron. Oke, selanjutnya kita akan coba karena kita sudah bahas apa namanya sedikit ya mengenai notasi sel ini, kita akan lanjut coba mengerjakan soalnya. Jadi dari apa namanya notasi sel ini kita buat persamaan reaksi kimianya begitu ya. Oke, hapus dulu. Oke, aku akan coba satu soal dulu. Nah, tadi kita udah tahu ya kalau misalkan bagian kiri dari notasi sel ini adalah bagian anoda gitu ya, lengkap dengan elektroda dan elektrolitnya. Jadi sebelum jembatan garam ke arah kiri ini adalah miliknya daerah anoda. Dan di anoda itu yang terjadi adalah reaksi oksidasi, ya kan? Kemudian di bagian sebelah kanan notasi sel ini adalah bagian katodanya, dan di bagian katoda itu reaksi reduksi yang terjadi. Ya. Nah, lalu bagaimana kita menuliskan persamaan reaksinya? Pertama, misalkan kita ingin menuliskan reaksi untuk bagian anoda atau untuk bagian reaksi oksidasinya, begitu. Nah, kita tentukan spesies apa yang akan mengalami reaksi oksidasi tersebut, begitu ya. Kalau kita perhatikan dari notasi selnya, ini ada logam kadmium dan ada ion kadmium, gitu ya. Dan kita udah tahu nih sebenarnya kalau misalkan ada reaksi redox logam dan ada ion, itu sebenarnya kan yang terlibat adalah logam dan ion itu sendiri begitu ya. Dan kebetulan kadmium ini memang bisa bereaksi ya di dalam reaksi redox elektrokimia. Sehingga kita bisa tuliskan dengan sederhana untuk reaksi oksidasinya adalah jadi logam kadmium berubah menjadi kadmium 2+. Dan juga mengeluarkan 2 elektron begitu ya. Perhatikan kita harus setarakan, selain menyetarakan jumlah unsurnya, kita juga setarakan muatannya ya. Itu udah dipelajari di bagian redox begitu. Penyetaraan persamaan reaksi redox. Kemudian selanjutnya untuk bagian katodanya itu adalah bagian reaksi reduksi, gitu kan? Nah, ini apa yang bereaksi? Yang bereaksi adalah yang terlibat spesies yang terlibat dalam reaksi itu adalah logam emas dan juga ion emasnya, emas 3 begitu ya. Sehingga kita bisa tuliskan secara sederhana AU3+, fasenya adalah aqueous ditambah 3 elektron menjadi AU begitu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk soal yang kedua ya. Nah, tapi uniknya di soal kedua ini untuk bagian katodanya ini ada 2 spesies ya, ada spesies Br2 bromin dan ada spesies Br- ion bromida ya. Kalau misalkan nggak ada pemisah berarti 2 spesies ini bercampur dalam satu larutan yang sama gitu ya. Kemudian elektrodanya adalah PT begitu. Oke, aku coba tampilin soalnya. Kalian coba bisa pause video ini untuk mengerjakan soal. Jadi kalau udah, kalian bisa lanjut kembali. Oke, silakan dikerjakan dulu. Oke, aku akan lanjut ya. Kalian sudah ngerjain. Jadi kita pisahkan dulu mana reaksi oksidasi dan reduksinya ya. Oke, kembali sama di sebelah kiri dari dari notasi sel. Sebelah kiri dari jembatan garam ini adalah bagian anoda. Dan yang bereaksi adalah spesies-spesies yang terlibat adalah spesies logam Fe dan spesies ion Fe2+. Sehingga kita bisa tuliskan reaksi oksidasinya adalah Fe logam, Fes, berubah menjadi Fe2+ aqueous ditambah 2 elektron begitu. Nah, bagaimana untuk reaksi oksidasinya? Untuk reaksi oksidasinya, perhatikan di sini ada elektroda platina. Nah,
Elektroda platina ini umum diketahui sebagai elektroda yang inert. Jadi elektroda yang tidak bereaksi ya, cenderung tidak bereaksi maupun di reaksi reduksi maupun reaksi oksidasi begitu ya. Jadi ya nggak ada perubahan apa-apa dari elektrodanya. Sehingga yang bereaksi hanya pada larutannya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat ini ada dua spesies BR nih. Kira-kira sama nggak bilangan oksidasinya? Kalau kita cek BR2 atau bromin ini kan biloxnya adalah 0 ya. Kan kalau unsur-unsur pada kondisi molekul unsurnya atau dalam bentuk unsurnya itu kan biloxnya adalah 0, ditetapkan sebagai 0. Kemudian ketika ion Br- ini kan biloxnya -1 ya. Nah, ini kelihatan nih ada dua spesies yang berbeda bilangan oksidasi, unsurnya sama. Jadi kita bisa pastikan bahwa reaksi reduksinya itu adalah terjadi dari spesies Br2 dan Br- gitu ya. Kalau kita perhatikan juga sebelum-sebelumnya, kenapa kita menuliskan logam dan ion logam pada reaksi oksidasi begitu ya, baik di soal nomor 1 juga. Karena ini ada dua unsur yang sama, tapi bilangan oksidasinya berbeda. Oxidation state-nya beda. Nah, makanya kita bisa tuliskan reaksi oksidasinya adalah seperti berikut gitu ya. Kemudian untuk reaksi lanjut reaksi reduksinya bisa kita tuliskan sebagai begini ya. Jadi dari Br2 menjadi Br- ya. Br2 kan 0, Br- itu -1 ya kan. Biloxnya turun 1 sehingga ya Br2 fasenya adalah aqueous, menangkap 2 elektron begitu ya, sehingga menjadi 2 ion bromida atau 2 Br- ya, fasenya aqueous. Oke, sekian untuk kali ini. Kita akan lanjut di video selanjutnya ya.